waktu kuliah itu kita harus mindsetnya bukan end of your academic journey tapi the start of your work journey. Kampus itu punya universities in general, punya modul tuh yang sama dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sementara berapa bulan aja udah berubah semua gitu kan. Ya toolsnya, bukan cuma toolsnya mungkin, formulanya udah beda. Cara, let's say kalau kita ngomongin yang marketing, market penetrationnya juga udah beda, karena barang dagangannya juga udah beda gitu. Salah satu waktu di dalam hidup kita bisa gagal karena belum lagi ada responsibilities, belum lagi ada bebanan keluarga untuk majoritas dan lain-lain. Ini adalah eksperimen supaya nanti pas waktu habis kuliah kita akan lebih yakin manakah kita menghadap dunia kepekerjaan. Halo Insan Dikti, kita kembali lagi di podcast Dikti Menyapa. Hari ini ada saya dengan Damar sama rekan saya. Dan juga nama saya Sam. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol mengenai magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Kan teman-teman semua udah tahu ya, kalau MSIB ini adalah flagship program dari Kampus Merdeka ya. Iya, salah satu flagship program dari Kampus Merdeka. Dan itu pun sendiri, magang dan studi independen bersertifikat itu ada 2 program, magang dan juga studi independen. Kalau magang, itu nanti teman-teman semuanya ataupun teman-teman mahasiswa, itu nanti diberikan proyek langsung nih yang nantinya itu akan berdampak kepada perusahaan. Sedangkan kalau studi independen, nanti itu teman-teman lebih ke arah belajar kayak gitu. Belajar gimana sih untuk mengenai perkembangan suatu program, teknologi, dan lain sebagainya. Dan itu pun nanti juga bakalan dapat kasus-kasus real ataupun kasus-kasus nyata yang ada di banyak perusahaan. Lalu kayak gitu Mas. Jadi kalau studi independen tuh lebih spesifik skill ya, Iya, belajar tertentu. bener banget. Nah kebetulan Sam ini juga alumni batch 1 ya Sam? Iya, Alumni angkatan pertama, jadi kita mau ngobrol-ngobrol hari ini, udah ada narasumber juga hari ini, ada Mas Hafiz dari Kinobi. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai apa aja sih yang perlu dilakukan untuk ikut dengan program MSIB ini, dan lebih spesifik itu apa peran dari pusat karir, baik pusat karir yang ada di kampus ataupun pusat karir yang ada di luar kampus, yang bisa mendorong teman-teman semua nih para insan dikti supaya bisa opportunity-nya untuk diterima di MSIB ini lebih tinggi, atau mungkin kegiatan magang lain juga ya. Iya banget, iya. Aja ya, karena kita juga kita aware banget nih. Mungkin saya yang baru lulus, saya udah lulus lebih lama gitu ya dari dulu. Tapi kita semua tuh sangat-sangat tahu nih kalau yang namanya kuliah sama kerja tuh beda banget ya Iya, sebenarnya ya. kalau di kuliah itu kita cuma lebih ke arah belajar-belajar aja, tapi kalau kerja itu lebih ke arah kayak gimana sih untuk menerapin pelajaran-pelajaran itu. Kayak kita pinter banget di kuliah atau di sekolah, pada saat kerja kayak kok beda ya? Oh iya, Belajar lagi dari pasti. awal ya gitu. Jadi kenapa enggak sih, pada dasarnya memang dari semua programnya ini, kenapa sih pada saat lulus gak sekalian aja gitu udah kita pinter, nilainya bagus, terus ada pengalamannya juga gitu. Iya. Jadi kan ngapain gak perlu belajar dari awal lagi. Oke, jadi kita langsung aja nih, udah ada Mas Hafiz di sini. Halo Hafiz. Halo. Apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, mungkin Mas Hafiz bisa perkenalan diri dulu kali ya Mas di sini. Mungkin banyak dari Insan Dikti. Insan Dikti yang belum tahu juga nih. Baik, terima kasih sangat sekali kepada Insan Dikti atas menawarkan invitasi pada saya dan Kinobi juga. Nama saya Hafiz Kasman, selaku Presiden Direktur Kinobi, PT Kinobi Technologies Indonesia. Nah, apakah kami sebenarnya itu adalah career management system, di mana misi kami adalah untuk mendigitalisasikan pusat karir perguruan tinggi di Indonesia. Apakah itu manfaatnya untuk perguruan tinggi? Nomor 1, kita sebenarnya sangat ingin untuk membantu pejabat yang untuk kami salah satu yang paling penting di suatu perguruan tinggi, yaitu pusat karir. Karena objektif mereka adalah untuk mencapai pekerjaan untuk mahasiswa mereka, dan sebenarnya kegiatan dan responsibility mereka sangat besar. Dan kedua adalah kita ingin membantu mahasiswa. Misi kami kapan kita waktu memulai Kinobi itu adalah untuk membantu mahasiswa untuk transisi ke dunia kepekerjaan, dan last but not least kita membantu universitas untuk mencapai tingkatan kinerja utama 1. Maka kita membuat website, career platform atau career website yang kita memberikan kepada pusat karir supaya kegiatan mereka lagi gampang untuk memberikan konsultasi kepada
mahasiswa mereka tentang resume, lebih gampang untuk mereka juga mengeksekusi research study juga menggunakan platform kami. So, itu mungkin secara ringkas apakah itu Kinobi, dan pada saat ini kita sedang bekerjasama dengan lebih dari 60 perguruan tinggi di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Oke, jadi Kinobi itu pada dasarnya mengoptimalisasi dari karir center kampus itu ya. Bisa jadi one stop solution buat anak-anaknya gitu. Iya, Kayak gimana caranya bikin resume, bisa jadi job marketplace juga di Iya, situ. benar. Jadi informasinya jadi satu semua di situ, integrated benar. semuanya ya. Benar. Oke. Terus Mas Hafiz, aku mau tanya dong, ini kan kalau tadi Kinobi itu kan lebih ke arah ke career platform kan sebenarnya kan, Iya. dan juga gimana sih buat ngembangin mahasiswa itu sendiri kan. Iya. Nah sebenarnya gimana sih Mas pandangan dari Kinobi itu sekarang program Kampus Merdeka terutama MSIB itu ada kayak gitu? Iya, sebenarnya program MSIB ini sangat luar biasa lah. Karena saya pun dari Singapura kelihatan sebenarnya tidak ada inisiatif seperti itu juga di Singapura. MSIB itu sebenarnya adalah untuk saya inisiatif yang paling bagus. Kenapa? Karena 3 hal. Satu adalah dari perspektif kurikulum. Kita semua tahu academic curriculum memang karena by the nature of it, memang mereka will always be slightly outdated. 3-5 tahun ke belakang, karena itu adalah nature of academic dan kurikulum. Karena mereka harus mengikuti proses, mereka harus maintain integrity, dan itu mereka tidak bisa sangat tepat kepada apakah kebutuhan industri pada saat ini. Tapi MSIB mengekspos beberapa mahasiswa untuk merasa ini, apakah kegiatan modern untuk bekerja dan untuk memberi value kepada perusahaan. So contohnya for example, di kampus hanya diajarkan masukkan journal accountancy dengan secara theoretical. Tapi secara praktik sebenarnya ada beberapa tools-tools yang baru dari startup-startup yang baru yang kita sebenarnya tidak akan didiskusi di waktu kuliah. So itu adalah satu. Kedua adalah mahasiswa mendapat working experience yang memang benar, yang tadi sudah jelasin, sudah tuntutan industri untuk mengimbangi apa yang mahasiswa pelajari di kampus. So dengan itu pengalaman magang itu memberikan value dan skill kepada mahasiswa yang mereka tidak bisa dapat di dalam universitasnya sendiri. Dan ketiga, sebenarnya MSIB juga adalah satu inisiatif, tapi sebenarnya ia juga membuat atau meng-create culture of pre-work. Kita harus mindsetnya untuk waktu kuliah itu, kita harus mindsetnya bukan end of your academic journey, tapi the start of your work journey. Dengan itu sesuai juga MSIB datang, mahasiswa bisa ambil 3 semester ya. Dua semester. Sampai 2 semester untuk melakukan MSIB. Itu adalah 25% atas waktu kuliah mereka. Itu sebenarnya cocok untuk dan juga bermanfaat kepada kebutuhan industri. Oke. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan, MSIB itu bikin mahasiswanya itu updated ya. Mungkin kali ya. Sama apa namanya demand yang ada, mungkin sama perkembangan teknologi juga jadinya itu kan. Tadi kayak bilang, mungkin kalau dulu kita bikin jurnal accounting ya udah cuma gitu aja. Itu dari 10 tahun lalu template-nya itu, padahal di market itu udah ada tools-tools baru yang bikin lebih gampang, bikin lebih cepat pasti kerjanya ya gitu. Kalau lebih cepat jadi pastikan kerjanya lebih banyak lagi. Iya, pasti banget gitu, nggak buang-buang waktu gitu. Nah kalau misalkan tadi kan Hafiz cerita gitu ya, mungkin di Singapura sendiri belum ada yang program seperti MSIB yang initiative by the government gitu lah. Iya benar. Gitu. Tapi kalau misalkan mungkin koreksi kalau aku salah ya Sam ya gitu. Waktu aku dulu kuliah gitu, kebetulan aku juga kuliah di Jakarta gitu. Itu magang itu sebenarnya menjadi satu bagian dari mata kuliah. Ya, ada satu syarat untuk graduate itu harus ada magang yang harus diambil dalam jam tertentu gitu. Cuman waktu dulu sebenarnya kalau bisa dibilang magangnya itu nggak ada dampaknya yang signifikan sama kuliah. Mungkin kalau dulu tuh hikmahnya orang-orang adalah kalau magang itu cuma fotokopi, bikin kopi kayak gitu. Itu sebenarnya sama karena waktu itu saya magang itu di bank dekat kampus. Jadi kan kalau bank kampus tuh biasa small branch ya.
kecil gitu, Iya, cuma iya. buat nabung, buat bayaran kuliah. Jadi kalau nggak salah pegawai cuma ada 3 apa 4 gitu. Jadi benar-benar diputar dari bagian teller, dari belakang. Oh. Tapi practically nggak ada kerjaannya apa-apa juga gitu. Terus kayak sebenarnya waktu itu sempat mikir juga gitu karena eh, waktu itu sempat ada Iya. kepikiran mau stay di sana gitu, mau kerja di sana kan ada poin-poin yang harus kita penuhin kan untuk apply visa kerja gitu. Terus saya sempat mikir ini kalau misalkan nggak bisa jadi points, sayang juga dong gitu. Karena kalau misalnya bisa jadi points kan, ya untuk points visa, untuk points sekolah gitu, dan ilmunya beneran Lebih dapet lebih juga, dapat. itu kan nggak wasting time ya. 1 semester lumayan loh gitu. Dan kayak yang di MSc Iya, sekarang itu kan, syukur-syukur bisa diterima kerja langsung permanen gitu di tempatnya gitu. Jadi kalau kalau di Singapura sendiri gimana sih nature-nya magang itu sekarang gimana sih? Apakah kantor-kantor very open untuk magang, kampusnya encouraging juga apa gimana? Iya, emang kampusnya di Singapura emang encouraging untuk bermagang dan itu relevan untuk beberapa universitas di Singapura. Tapi kita harus lihat bahwa Singapura itu sangat beda dari Indonesia kan. So, Singapura ada beberapa aja universitas, kurang dari 10 universitas yang terbesar dan terkenal nasional ataupun private ataupun swasta. Emang it is encouraged lah. Tapi adakah ini mandatory kepada semua mahasiswa secara government initiative? Bukan. Adakah ini funded by the government di mana perusahaan ada insentif untuk mengambil mahasiswa dan juga memproduce progress report dengan secara sering? Bukan. So beda juga dari program MSCB yang ternyata ada insentif yang diberikan oleh kepada perusahaan untuk mengambil anak magang dan juga ada insentif untuk make sure yang waktu kapan mereka bermagang di perusahaan itu ada progress, ada learning progress dan itu jurnalnya semua difasilitasi oleh MSCB. So ini sangat beda dan kemungkinan akan sangat beda juga dari pengalaman Mas Damar ya yang waktu kapan tadi jelasin kita mau buat kopi aja. MSCB is trying to change that mindset. Perusahaan pun bukan untuk mahasiswa tapi untuk perusahaan juga. Kalau kalau mungkin kan Mas Hafiz kan juga sudah berkecimpung di dunia apa ya, di dunia karir gitu ya yang udah cukup lama gitu. Kalau Mas Hafiz sendiri lihatnya itu di banyak universitas nih di Indonesia, apakah magang itu tuh anak-anak magang itu tuh bener-bener dapetin pengalaman atau enggak sih, atau mungkin banyak ada beberapa mahasiswa yang sharing juga ke Kinobi dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, mungkin step by step ya. Iya. Pasti antara 100% mahasiswa yang akan pergi ke magang pada saat ini, ada yang beberapa persen mungkin emang masih tidak ada luck ya untuk pergi ke perusahaan yang emang take care of their interns dan make sure ada learning progress untuk mahasiswa mereka ataupun untuk anak magang mereka. Tapi I think it's an evolving process gitu. Ya, dan I think MSCB memfasilitasi evolving process itu. Karena MSCB program ini sebenarnya memaksa perusahaan untuk really reflect apakah progres anak magang di bawah mereka. Dan kebetulan juga PT Kinobi Technologies juga ada mempartisipasi di program MSCB dan kita tahu juga ya sebenarnya proses-proses ini sebenarnya penting juga dan sebenarnya mengajar saya sebagai perusahaan untuk set milestones untuk anak-anak magang saya dan juga untuk saya juga sebagai manager. Terus sebenarnya ini learning process untuk perusahaan juga. Oke. Terus tantangannya mungkin dari pusat karir yang baik itu pusat karir yang di dalam kampus maupun pusat karir yang di luar kampus itu ya, itu tuh kayak gimana sih Mas? Gimana? Tantangan-tantangannya misalnya, ini mahasiswa ini ada banyak banget nih, cuman tapi mungkin belum terfasilitasi dengan baik, atau gimana sih caranya nge-manage buat mahasiswa-mahasiswa itu loh. Oke. So sebenarnya dalam hal mahasiswa mendapati exposure ke dunia industri itu sebenarnya ada beberapa steps dan kami sebagai Kinobi sudah ketemu dengan beberapa universitas dan ada beberapa stages of maturity. Dan kami rasa bahwa ada satu stage adalah awareness. Adakah mahasiswa itu aware apakah kepentingan pengalaman magang? Setelah itu growth di mana mahasiswa sudah masuk ke sebuah posisi magang dan
adakah mereka tahu apakah ingin what should they do, and last stage is Excel. Beberapa perguruan tinggi atau majoritas perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya mereka masih di stage 1, di mana mereka masih belum lagi expose mahasiswa mereka ke culture of internships. Dan itu adalah tantangan yang terbesar. Di manakah perguruan tinggi mungkin di luar kota ya berkomunikasi bahwa mereka harus bermagang dan tidak mengikuti academic curriculum. Karena mereka sangat tidak equip juga lah. Ada beberapa perguruan tinggi karena pusat kerja mereka pun kecil. So tantangannya adalah di manakah mereka harus meningkatkan partisipasi anak mahasiswa mereka ke program MSCB ataupun program magang di luar. Itu adalah tantangan yang terbesar sebenarnya. Kan yang kedua mungkin untuk perguruan tinggi yang lebih besar yang dalam kota. Dan di situ ada challenges-nya sendiri, tapi mungkin challenge number one dari anggapan saya adalah ini yang paling besar. Tapi bukannya hampir sama nggak sih Mas, kan namanya pusat karir itu kan ya pusat karir di kampus dimanapun itu kan ya tantangannya adalah gimana untuk menggerakkan mahasiswa itu gitu loh. Itu sebenarnya beda nggak sih untuk kampus-kampus yang mungkin yang masih berkembang ataupun kampus-kampus yang udah terkenal kayak gitu? Iya, sangat beda karena kalau kita anggap universitas itu sebagai perusahaan, prioritas nomor satu mereka adalah untuk make sure mereka ada dosen-dosen yang sesuai untuk universitas mereka. Ada juga kurikulum yang up to date. Ada juga beberapa lagi lain hal ya sebagai universitas mereka harus mencapai. Tapi untuk dapat inisiatif seperti untuk mendapat pengalaman magang untuk mahasiswa mereka, mungkin ini adalah bukan sangat prioritas untuk universitas yang sedang berkembang. So itulah yang mungkin sejarah perusahaan mereka harus there needs to be a way mereka harus mempengaruhi mahasiswa untuk lebih ke magang, dan MSCB itu sangat membantu karena strukturnya sudah ada, mitra-mitra perusahaannya sudah ada, dan juga teknologi untuk mengenable kedua-duanya mitra-mitra dan strukturnya sudah ada. Dan ini adalah sangat membantu, tapi there's still a long way to go lah. Oke, jadi mungkin gini ya, kalau kita bisa tarik garis lurusnya ini ya, ini benar-benar balik ke karakteristik dari mahasiswanya masing-masing gitu ya. Mungkin ada, kalau kita ngomongin di kota-kota besar gitu yang memang, atau kota-kota industri ya, kota-kota besar, kota-kota industri, mahasiswanya lebih punya banyak dorongan, banyak trigger untuk oke, saya butuh magang nih untuk karir ke depannya. Tapi mungkin di beberapa area yang areanya juga lebih rural, terus lahan pekerjaan juga mungkin lebih minim dan lebih sama gitu. Misalnya ada daerah pertanian yang memang rata-rata orang itu bertani, atau ada daerah yang dimonopoli sama satu perusahaan gitu. Jadi agak dan mungkin kampusnya juga tidak terlalu besar ya. Jadi informasi yang masuk juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, sebenarnya kita kan memang harapannya dari MSCB ini kan memang, ingat ya Sam, dari awal kita pernah ngomong MSCB itu kita mau anak yang di kota, anak-anak itu berpindah kota nih untuk magang gitu dari daerah yang dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera. Dan memang pada saat Mas Hafiz, aku juga mau tanya dong, mungkin kayak kan kalau tadi kan mungkin juga Mas Damar mention ya, kayak Kinobi kan one step solution gitu ya. Nah, dari Kinobi sendiri tuh caranya buat bikin one step solution itu kayak gimana? Iya, so kita membuatkan platform di mana platform ini mengotomatis dan mengenable kegiatan-kegiatan pusat karir yang sudah ada, seperti CV workshop. Pada saat ini beberapa universitas atau pusat karir mereka conduct CV workshop, ada yang per bulanan, ada yang per tahunan. Sorry, aku potong. Itu mereka yang kontak ke Kinobi? Bukan. So, mereka sekarang pada saat ini tanpa Kinobi mereka membuat beberapa CV workshop untuk mahasiswa mereka sendiri. Karena itu adalah ilmu penting kan. Mereka harus jelasin kepada beberapa mahasiswa mereka. Nah, instead of doing that manual workshops dan juga manual CV konsultasi secara pribadi, kita memberikan CV builder yang mengotomatiskan beberapa saran-saran gimana kan untuk membuat CV dengan cara otomatis, supaya the manual work of doing the CV workshop mungkin hanya komplementar aja tapi nggak critical. Dan mahasiswa kita yakin bahwa kalau mereka menggunakan CV builder itu bagi 10 menit aja mereka udah tahu gimana cara untuk membuat CV yang standard atau international standard. Itu adalah salah satu yang produk yang kita
memberikan di mana kita mengotomatiskan kegiatan pusat karir. Ada juga beberapa lagi kegiatan yang lain seperti lowongan kerja kami. So seperti Mas Dama tadi udah jelasin ya, ada yang universitas-universitas yang di luar kota mereka mungkin tidak ada ilmu atau pengetahuan apakah opportunities yang ada di luar kota itu. Dan lowongan kerja ini kita bisa memberikan ilmu itu. Ada di dalam lowongan kerja ini kita sudah kerjasama dengan MSIB, so ada posisi magang dari MSIB yang hadir di sana. Tapi ada juga full time job opportunities, remote opportunities, ada juga kesempatan magang di luar MSIB yang ada di portal itu. Kita memberikan kepada semua mitra-mitra universitas kami supaya mereka bisa mengekspos students mereka kepada opportunities ini. Itu adalah mungkin 2 contoh ya. Ada lagi lain feature-feature kami di dalam career platform, tapi mungkin itu adalah 2 contoh di manakah kita membantu pusat karir. Oke, itu baru sebagian ya. Iya. Dan itu signifikan ya sebenarnya impact-nya. Pasti dong. Karena mungkin ini saya mau discuss sedikit nih mengenai resume kali ya. Ini menarik banget karena beberapa bulan yang lalu saya pernah datang ke salah satu kampus di Jawa ya. Dan kita ngobrol-ngobrol nih sama mahasiswanya gitu, sama beberapa mahasiswa yang saya yakin mahasiswa yang saya ajak ngobrol itu pinter banget. Karena mereka kasih lihat, kita ngobrol nanya-nanya transkrip nilai segala macam. Terus mereka kasih lihat mereka punya resume gitu. Saya kaget gitu kayak kalian pintar, pengalamannya banyak, organisasinya banyak, tapi nggak bisa menarasikan dirinya dengan baik. Dan saya sebagai rekruter gitu kayak saya nggak kenal anak ini secara personal. Jadi kalau saya kenal secara personal itu kayak nggak peduli CV-nya, kayak saya tahu nih anak kerjanya bagus, pintar gitu, oke, you get hired gitu. Tapi kan kalau nggak kenal kita sama orang random, apalagi kalau email ya, sekarang belum sampai interview gitu, kayak baru baca kayak ini ngomong apa sih nggak ngerti deh. Benar. Padahal ini very potential gitu anaknya gitu kan, jadi dia udah miss the opportunity gitu. Mungkin Sam bisa cerita dulu ikutnya studi independen ya? Iya, studi independen. Ngambil berapa semester? Studi independen di 1 semester. 1 semester. Nah itu tadi kita udah ngobrol banyak soal magang ya. Magang in general magang adalah kerja gitu, pairing. Misalkan magang sama Hafiz di Kinobi gitu. Jadi kayak Sam bakal pairing gitu kan ngerjain. Tapi kalau studi independen mungkin ini yang banyak bertanya-tanya juga nih kayak apa sih studi independen gitu? Bedanya apa magang gitu? Coba mungkin Sam bisa cerita nggak dikit? Apain sih sebenarnya kan tadi kita ngomong di awal special skill ya, specific skill gitu. Apa yang specific skill apa itu yang waktu dulu dipelajarin waktu di studi independen? Oke, kalau di studi independen itu lebih ke arah kayak gimana aku belajar sesuatu hal yang baru gitu Mas. Jadi dulu itu teman aku ada yang dia jurusan fisika kedokteran or something lah. Ya intinya yang berkaitan dengan dunia. Dulu Sam apa jurusan kuliahnya? Kalau aku pas IT. Oh, oke. Aku IT jadi masih nyambung, masih relate gitu. Nah, karena dia itu mau belajar nih Mas, mau belajar mengenai gimana sih cara bikin website ataupun gimana sih cara bikin sebuah program gitu. Dia ikut studi independen di kelasku dan dia juga masuk dalam kelompokku dan juga hasilnya juga not bad gitu loh, kayak masih oke untuk orang yang ya kan kalau kita namanya belajar kan pasti kan dari nol lagi kan. Untuk dia belajar dan membahas mengenai dan dia tahu pun mengenai gimana sih cara bikin website dan lain sebagainya itu tuh udah menurut aku oke banget gitu loh. Dan dia kalau memang benar-benar itu mau ditekunin ya akan jadi suatu skill yang lebih kebuka lagi kayak gitu. Dia nggak keteteran lah ya. Nggak keteteran sama sekali. Oke, nah ini mungkin saya mau tanya nih, kalau ini kan banyak ya case kayak gini gitu. Mungkin kita juga banyak lihat tuh ada yang let's say jurusannya food tech gitu misalkan ya, tapi dia suka banget sama game gitu. Dan dia nggak pernah punya formal education background di bidang gaming, tapi dia suka ngoprek game gitu dan dia bisa kerja di tempat game. Ini kan banyak nih kejadian kayak gini. Nah, kalau dari Kinobi sendiri gitu, kan suka kasih training juga ya Kinobi gitu. Ini ada tips and trick atau pernah ada pengalaman cerita apa nggak untuk anak-anak yang kayak gini nih, backgroundnya fisika tapi dia sukanya misalkan gambar atau backgroundnya gambar tapi sukanya IT gitu. Iya. So, untuk saya sebenarnya waktu kuliah itu ada 4 tahun kan. Sebenarnya saran kami kepada beberapa mahasiswa adalah
treat it as an experiment. Di mana coba aja apa yang kamu ingin. Yang paling penting ada hipotesis. Kan eksperimen semua ada hipotesis. Apakah mungkin visi dan visinya dalam 10 tahun ke depan. Oke. Dan mungkin kalau passion saya accountancy, tapi saya adalah mungkin anak kuliah matematika, for example, kan beda dikit kan. Tapi kalau passion saya accountancy, ya udah pergi langsung aja mengambil pengalaman untuk mengambil modul-modul accountancy ataupun cari magang atau pengalaman accountancy di sana. Dan validate. Kalau eksperimen ini harus ada results-nya juga kan. Ya. Suka atau nggak suka, cocok atau nggak cocok, sesuai atau tidak sesuai. Dan kalau eksperimen itu gagal, coba eksperimen yang lain. Itu adalah objektif 4 tahun di kapan kuliah. Selain dari akademis, kita bisa juga mengeksperimen dengan beberapa opportunities seperti magang ataupun studi independen ataupun yang lain-lain di luar MSIB juga ada untuk mencapai ke at the end of the day destinasi ataupun hipotesis mereka. So ada beberapa lah, dan pasti pada saat ini ada beberapa role di perusahaan pun sebenarnya tidak ada kuliahnya juga. Iya, benar. Seperti gaming itu sangat niche, tapi adakah gaming itu industri yang salah satu yang terbesar? Iya juga. Ya. Bagaimana? So harus ada juga yang di dunia akademi yang tidak sangat pas dengan dunia perusahaan, tapi kalau ada opportunities atau kesempatan banyak untuk sih, individu, ya lumayan pasti. Iya. So ya seperti mungkin marketing di sebuah startup yang growth stage. Pada saat ini ada beberapa startup di mana mereka mempelajari gimanakah growth marketing, gimanakah buat copywriting dan menggunakan tools-tools yang baru seperti ChatGPT seperti itu kan. Adakah itu diajar di dunia akademis? Mungkin pada saat ini masih belum. So ini ada tools yang baru gimanakah mereka bisa buat. So itu dari segi role, dari segi industrian ada beberapa industri seperti AI ataupun data analytics yang masih pada saat ini tidak diajarin oleh semua perguruan tinggi. Ya. So masih ada beberapa banget ya. Masih segmented sangat. Jadi sebenarnya ini balik lagi nih kayak dari obrolan kita di awal gitu ya. Magang itu bisa jadi salah satu tools untuk find your passion gitu ya. Kayak kita misalkan banyak banget kan orang ngerasa kayak aduh kayaknya salah jurusan ya gitu. Tapi kayaknya itu semua mahasiswa kalau nggak bisa ya kalau lagi nilai semester awal kayaknya salah jurusan dan semua orang bakal ngomong kayak gitu. Jadi atau misalkan udah di tengah jalan gitu, udah tahun kedua gitu kayak semester 4, semester 5 Mas. Iya. Mungkin bukan ngerasa salah jurusan tapi jenuh. Itu kan sangat manusiawi dong. Kita jenuh kayak ngambil jurusan accounting kayak ngerjain accounting mulu nih, pusing deh ngeliat angka mulu gitu. Itu kan itu sangat normal ya, sangat manusiawi kita ngerasa jenuh. Jadi magang ini bisa jadi obat jenuhnya juga, bisa nyari passionnya juga yang pas, atau misalkan kayak tadi untuk explore bidang-bidang yang very niche gitu ya, yang gak ada jurusan kuliahnya sebenarnya gitu. Kayak tapi mungkin kayak gaming udah ada, tapi nggak semua kampus punya, specific university aja gitu. Atau tadi kayak data analysis atau AI gitu tuh kan. Dan lagi ini balik juga tadi yang kayak Hafiz bilang, kampus itu punya universities in general punya modul tuh yang sama dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sementara berapa bulan aja udah berubah semua gitu kan. Ya toolsnya, bukan cuma toolsnya, mungkin formulanya udah beda. Cara, let's say kalau kita ngomongin yang marketing, market penetration-nya juga udah beda, karena barang dagangannya juga udah beda gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman insan dikti ya gitu, kalau magang ini mungkin bisa dibilang jangan cuman mikir kayak malas di kampus gitu. Kan ada dong pasti. Malas di kampus, bosan kuliah gitu, mendingan ambil magang aja deh gitu, yang bisa ngambil bisa 1 tahun lagi bahkan MSIB ya gitu, kayak aku bisa 2 semester keluar kampus daripada kuliah terus gitu. Ya, dan at the end of the day I think apakah yang paling penting adalah mahasiswa bukan saja habis waktu kuliah atau graduate dengan skripsi graduation certificate, tapi juga CV yang ada beberapa pengalaman yang kombinasi adanya adalah theoretical knowledge yang mereka
sudah pilih kapan waktu mereka masuk ke universitas dan juga di industri yang keinginan mereka. Ya. So yang seperti contoh tadi, dia jurusannya apa aja tapi ada dua pengalaman gaming. Nah, itu sangat unik sangat amat unik dan juga sesuai kepada satisfaction dan keinginan benaran mahasiswa itu. Ya. I think very important lah MSc. Dan opportunity-nya jadi lebih banyak ya. Iya. Misalkan jurusannya psychology gitu. Lulus dari psychology dari satu universitas, terus dia punya pengalaman 1 tahun di gaming. Saya pilih dia mau kerja di HR gitu misalkan, atau Boleh. IT company mau jadi gaming, Iya. opportunity-nya lebih Iya. gede ya, karena dua-duanya ya related Iya. gitu. Yang Iya, satu ya dia punya degree di situ, yang satu dia punya experience di situ gitu. Jadi manfaatnya nomor satu membuka opportunity yang makin sempit ini kan, opportunity setiap orang lulusan berapa banyak yang orang sarjana. Dan kalau kita dulu waktu baru mulai nyari kerja juga kan rata-rata dicari minimal 1 tahun pengalaman, Iya. minimal 2 tahun pengalaman. Baru lulus pengalaman dari mana? Iya. Kan sebenarnya gitu. Nah, satu-satunya pengalaman yang bisa didapat kalau kita baru lulus ya cuman magang, apalagi gitu kan. Dan mungkin itu juga salah satu tugasnya dari Career Center gitu ya untuk membimbing gimana sih anak-anak ini biar dia punya pengalaman lain gitu atau punya skill-skill lain yang memang benar-benar dia mau kayak gitu. Kalau kita mungkin bisa tarik kesimpulan dulu nih sekarang ya gitu. Kalau misalkan dari Kinobi sendiri mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke insan dikti yang masih kuliah atau yang lagi magang mungkin sekarang atau baru kepikir kayaknya perlu deh ini magang gitu. Iya. So, think seperti yang tadi saya saran sebenarnya yang tip umum yang kita memberikan kepada semua mahasiswa adalah cherish your 4 years of education kan. Mungkin triknya bakal seperti eksperimen dan dalam semua eksperimen harus ada hipotesis dan apakah yang harus dilakukan di 4 tahun di waktu kuliah itu harus adalah untuk try as many experiments as you can. Karena ini adalah salah satu waktu di dalam hidup kita bisa gagal. Karena belum lagi ada responsibilities, belum lagi ada bebanan keluarga untuk majoritas dan lain-lain. Ini adalah eksperimen supaya nanti pas waktu habis kuliah kita akan lebih yakin manakah kita menghadap dunia pekerjaan. Itu saja dari kami. Oke, jadi itu yang paling penting. Timingnya ini paling pas sekarang ya. Ini waktu yang paling pas untuk coba-coba, untuk melakukan kesalahan di sini benar. Gitu. Nggak apa-apa karena resikonya belum banyak ya. Mungkin bisa kita bilang gitu. Nah dari Sam nih. Sam kan alumni ya, udah baru lulus juga. Sekarang udah kerja full time ya. Sekarang udah kerja full time, udah pernah ngarahin stand independent juga. Ada pesan apa nih sama teman-teman di satu Indonesia semuanya nih? Mungkin kalau pesan aku manfaatkan pusat karir itu semaksimal mungkin sih kalau kataku. Baik itu pusat karir yang internal yang di kampus maupun pusat karir yang di luar kayak misalnya Nobi itu tadi. Gitu karena pusat karir ini benar-benar ngebantu kita nih supaya besok itu mau jadi apa sih gitu loh atau skill-skill yang perlu aku kembangin itu apa sih gitu. Mungkin kalau dari aku gitu aja sih Mas. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Hafiz. Kita dapat informasi banyak banget ya. Pasti. Ini Mas Hafiz Jojo dari Singapura. Jadi kita bisa dapat banyak informasi juga nih. Gak cuman di Indonesia tuh nature magang kayak gimana sih. Tapi di Singapura juga kayak gimana gitu. Walaupun mungkin sama-sama kita negara dekat tapi beda. Attitude sama karakter saya beda lah semuanya pasti. Oke, jadi Insan Dikti sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita udah ngobrol banyak nih hari ini ya, udah dapat insight banyak banget dari ada Sam, alumni, ada Mas Hafiz sebagai Career Center dan mitra juga ya di MSIB ya, buka opportunity juga. Ada saya di sini, kita udah sharing banyak ya hari ini. Jadi mungkin semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan sukses buat teman-teman semua. Ikuti MSIB ya. Oke. Pendaftaran diperpanjang sampai 27 Januari. Oh iya, kita extend sampai 27. Untuk pendaftaran MSIB angkatan 4. Mulainya nanti di bulan?
sekitar bulan Februari ataupun Maret. Oke, jadi masih ada waktu ya Iya. untuk daftar. Langsung masuk aja ke websitenya. Bisa dilihat deh semuanya. Iya. Requirement-nya apa, syaratnya apa, dari semua. Oke, terima kasih Insan Dikti semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.